Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita lanjutkan materi perkuliahan ya yang kemarin sudah kita bahas tentang materi bagaimana cara membuat kaca gitu ya, atau mengatur komposisi kaca sehingga kita mendapatkan suatu properties atau mendapatkan suatu sifat tertentu daripada kaca yang kita inginkan untuk aplikasi tertentu. Nah, sekarang kita akan mengulas gitu ya tentang bagaimana cara menghitung komposisi kaca. Ya. Nah, di depan layar kalian semuanya sudah tampil materi atau bagaimana cara menghitung komposisi suatu bahan kaca sehingga bahan tersebut bisa dilebur ya bersama dengan bahan-bahan yang lainnya sesuai dengan komposisi sehingga menghasilkan sebuah kaca yang baik. Kaca yang baik tentunya memiliki ciri yang pertama, dia berbentuk amorf atau mungkin rank keteraturan strukturnya yang pendek. Yang kedua, yang tentunya yang paling diinginkan dari sifat kaca adalah sifat transparansinya atau dia dapat istilahnya menghantarkan atau mentransmisikan sebuah cahaya, baik itu cahaya tampak ya atau visible light ataupun mungkin cahaya infrared atau cahaya atau bersifat daripada gelombang infrared ataupun UV. Nah, seperti itu. Sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan. Nah, di sini ya sebentar. Oke. Pak Ustaz. Oke, nah di sini kelihatan ya materi yang saya sajikan. Di sini cara menghitung atau menyajikan cara menghitung komposisi kaca yang pertama adalah menentukan atom relatif dari masing-masing bahan. Ini yang paling pertama, ya. Jadi kalau kita lihat, yang langkah pertama ini adalah langkah mutlak, ya. Jadi tentukan atom relatif dari masing-masing bahan, ya. Kalau dalam stokiometri, kalau masih ingat stokiometri belajar kimia dulu atau SMA, ada yang disebut dengan atom relatif atau yang disebut dengan AR. Ada yang disebut dengan molekul relatif ya, atau MR. Ini mungkin kalian bisa ingat bahwa atom relatif itu adalah nomor atom atau istilahnya yang menggambarkan daripada struktur daripada atom. Ya, kalau molekul relatif itu adalah nomor daripada atom-atom dari penyusun daripada molekul. Jadi ada AR, ada MR. Ya. Kalau seandainya atom relatifnya, misalnya katakanlah contohnya SiO2. Nah, gitu ya. Nah, SiO2 ini kita akan cari di stokiometri. Kalau Si itu berapa atom relatifnya? Ya, AR-nya berapa? Kemudian O2 itu AR atom relatifnya berapa? Nanti baru kita totalkan. Nah, total daripada penjumlahan daripada SiO2 ini atau Si ditambah dengan O2 itu namanya nanti baru disebut dengan molekul relatif. Ya, jadi atom relatif, ada molekul relatif. Jadi kalau molekul relatif itu yang secara keseluruhan bahan misalnya tergabung dalam bentuk molekul seperti SiO2. Nah, itu kalau seandainya kita cari ada molekul relatif namanya. Tapi kalau seandainya bahan-bahan sub penyusunnya seperti silikon saja atau oksigen saja, itu disebut dengan atom relatif. Nah, untuk mencari molekul relatif ini tentu kita cari dulu berapa atom relatif daripada bahan-bahannya. Contoh SiO2 tadi nih. Kita cari berapa atom relatif daripada silikon. Kita cari atom relatif dari O2, ya. Sehingga nanti baru kita jumlahkan. Nah, itulah yang disebut dengan molekul relatif. Nah, seperti itu. Jadi kalau bahan penyusunnya terdiri dari banyak bahan, misalnya bahan TeO2 plus Bi2O3 plus ZNO. Ini gimana ngitungnya, Pak? Satu-satu. Jadi TeO2 cari dulu berapa? Tentunya cari dulu teluritnya berapa, atom relatifnya. O2 berapa? O2 itu kan 16 ya secara umum.
kemudian BI-nya berapa, bismutnya, oksigennya berapa, Zn-nya berapa, oksigennya berapa. Nah, seperti itu. Jadi masing-masing kita tentukan dulu atom relatif, kemudian kita tentukan, kita cari, kita jumlahkan, dapatlah molekul relatif. Kemudian nanti yang kedua adalah tentukan persentase mol masing-masing bahan berdasarkan komposisi. Nah, ini persentase mol, kalau tadi kita lihat sebelumnya komposisinya, misalnya katakanlah 90 min X TeO2 plus berapa lagi tuh? Katakanlah 10 Bi2O3 plus XZNO. Nah, ini masing-masing kita tentukan molnya, ya. BI-nya, misalnya katakanlah bismutnya ini 10. Kemudian TeO tentu mengalami pengurangan ya. Kalau seandainya X-nya di sini 5, ZNO-nya ini adalah 5. Untuk ZNO, berarti di sini 90 dikurang 5, berarti sisa 85 untuk TeO2-nya. Nah, seperti itu. Jadi, kita hitung ya, tahap demi tahap ya. Tahap demi tahap, kemudian kita hitung semua ya, barulah setelah itu kita tentukan langkah selanjutnya ya, yaitu langkah selanjutnya adalah menentukan jumlah gram yang ingin dilebur gitu ya. Jadi sudah dapatkan berapa total tadi persentase molnya, dari mol ya, maka langsung kita peroleh atau kita dapatkan atau kita cari adalah untuk jumlah gram yang ingin dilebur. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan jumlah masing-masing gram bahan dengan menggunakan rumus gitu ya. Gram setiap bahan atau disebut dengan GSB sama dengan gram besar bahan ini dibagi dengan gram total dikalikan dengan jumlah gram yang akan dilebur. Ya, gram yang akan dilebur. Jadi kalau seandainya jumlah gram yang akan dilebur katakanlah 8 gram total yang akan dilebur, maka kita cari di sini berapa gram totalnya, berapa gram besar bahannya. Nah, gitu ya. Nah, jadi inilah cara secara umum ya yang kita gunakan untuk menentukan komposisi kaca. Nah, seperti itu. Oke, untuk memudahkan pemahaman kalian ya, bagaimana cara menghitung masing-masing bahan maksud saya. Maka kita akan coba menghitungnya ya. Sebentar, saya bukakan materi untuk perhitungannya. Bentar. Oke. Oke, sebentar saya buka dulu. Salam. Nah, di sini kelihatan nggak ini Excel-nya? Kelihatan ya? Oke, Excel-nya kelihatan. Nah, ini cara menghitungnya gitu ya, cara menghitung komposisi bahan. Oke, sebentar. Assalamualaikum. Salam apa? Ah. Oh, untuk yang ini Pak Ruli. Sebentar. Kalau yang bukan, kalau yang Pak Ruli itu yang yang pertama, yang kedua tuh yang sendiri. Kalau yang untuk webinar tuh Pak Ruli, betul Pak Ruli. Oke, nanti carikan lagi kuliah. Oke, iya. Ya, Waalaikumsalam. Salam. Nah, di sini Excel-nya sudah saya buatkan ya, cara perhitungan simpelnya sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya kita punya gram sampel nih yang mau kita lebur, misalnya katakanlah totalnya itu di sini ada dari bahan-bahannya dulu ya, bahan-bahannya.
Di sini ada bahan-bahannya, TeO2, ada ZnO, ada Pb, ada Na2O, ada Na2CO3, dan seterusnya ada Bu2O3, ada PbF2, ada Nd2O3. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melihat gram dari bahan yang akan kita pakai. Contoh misalnya di sini kita menggunakan bahan TeO. Jadi TeO ini, TeO2, itu molekul relatifnya 159,58. Jadi TeO2 ini. Nah, sebenarnya dapat dari mana gitu ya? Dapat dari mana TeO2 ini? Nah, kalau kita lihat, sebentar. Draw, eraser. Oke. Draw. Oke, ini ya. Oke, ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kita hitung dulu atom relatifnya. Kalau untuk hidrogen di sini itu atom relatifnya adalah 1,007 atau biasanya 1 gitu ya. Di dalam sistem periodik unsur itu tabel, kalau kita lihat atom relatif hidrogen itu sudah tentu kita mendapatkan 1,007. Kemudian O-nya berapa? O itu 15,99. Atau biasanya banyak juga yang mereferensikan bahwa oksigen itu 16 gitu ya. Kemudian Bi itu bismut ini besar, jumlah atom relatifnya adalah 208,98. Biasanya Bi ini biasanya ada juga yang menulis ini adalah 209 pendekatannya. Kemudian Nd, ya kan, bahan Pb dan seterusnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan menggunakan misalnya dapat dari mana yang 159,58 ini? Tentunya 159,58 ini kita hitung Te misalnya kan, TeO2. Ini kan terdiri dari Te itu sendiri, kemudian O2. O2 kan berarti oksigennya ada 2 ya. Nah, kalau Te telurit sendiri, kalau kita lihat mana Te di sini. Nah, ini. Sebentar ya. Te ini kan 55,57. Sebentar. Te sebentar, 59. Ya, 55,57 ya. Kalau kita lihat di sini. Nah, Te ini adalah 55, atom relatifnya 55,57. Jadi kita masukkan di sini adalah 55,57. Nah, kemudian 2O2. O2 berarti di sini kita ambil O2-nya berapa nih? 15,19. Katakanlah 15,19. Karena O-nya ada 2, maka kita tambahkan lagi 15,19. Baru kita tambahkan. Ya, kita tambahkan. Betul nggak nih ya? TeO2 15 masih berapa tuh? 30, 80 lebih ya? 89. Sebentar saya cek. 55, jumlah molekul relatif O2 47, 30 molekul relatif O2 59, 16, 32. Jumlah atom relatifnya 3, bismut Bi2O3, Nd ini TeO2. Berarti O-nya ada 2. TeO2. Sebentar, saya cek dulu ya, mungkin ini ada keliru di sini. 55 TeO2. Coba kita cek gitu ya. Kita cek dulu atom relatif telurit ya, Telluride. Wikipedia. Nah, ini
Massa atom ini, tapi ini apa ini? Ini litium. Litium. Te. 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 TE di sini 125 ya? Ya, TE 125 ya. Oke. TE 125. Oke. Jadi kalau kita lihat sebentar. Oke, saya draw dulu. Sorry. Kalau kita lihat di sini berarti TE, kalau TE itu sama dengan tadi 125. Masukkan di sini 125 ditambah O2. Kita ambil pendekatan O2 misalnya 16 lah ya. 16 berarti 32. Kalau 2 kali karena O-nya kan O2. Berarti kalau kita gunakan 75. 157 ya. 157. Ya kurang lebih mendekati lah karena mungkin pendekatan untuk masing-masing tabel periodik karena ada menggunakan 2 angka di belakang koma, ada menggunakan 1 angka di belakang koma. 1 angka di belakang koma ya. Ada bahkan menggunakan bilangan bulat langsung tanpa menggunakan apa istilahnya desimal di belakang koma. Nah, ini 159 nih pendekatan yang sudah umum digunakan TO2. ZNO adalah 81. Kemudian apa lagi? Bismut. Bismut. Nah, ini bismut 465,958. 3 ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, kalau seandainya kita menggunakan rumus, misalnya katakanlah rumus yang pertama, misalnya 90 min X ya, kemudian ini TeO2 ditambah 10 Bi2O3. Ini perhatikan dengan seksama ya. Saya tidak akan mengulang lagi nih. Jadi kalau tidak paham silakan bertanya. Ditambah dengan X untuk ZNO. Ini misalnya ini rumusnya. Ini rumusnya. Kita akan menghitung komposisi bahan ini. Ya, bahan ini. Nah, sekarang kita tentukan dulu X-nya. Ini kan satu sampel nih ya. Kita ingin buat variasi sampel, katakanlah 3 sampel atau 4 sampel. Itu dengan variasi misalnya variasi X. X itu bisa kita variasikan, mungkin bisa X3, kemudian kelipatannya 6, kemudian 9, kemudian 12. Ya kan? Nah, untuk memasukkan variasi X sama dengan 3, maka komposisinya kan berarti berubah nih. 90 dikurang X, berarti 90 dikurang 3 berapa? 87 ya. Berarti komposisinya 87 TeO2 ditambah 10 Bi2O3 ditambah X. X-nya berapa? X-nya adalah 3. 3 ZNO. Ini komposisi yang pertama. 1. Kemudian yang kedua, X sama dengan 6. Berarti 90 dikurang 6 berapa? Nah, 84. TeO2 plus 10 Bi2O3 plus 6 ZNO. Berarti yang tetap itu adalah bismut. Ya, bismut oxide. Kemudian X berapa lagi? Sama dengan 9 ya.
9 berarti 90 dikurang 9 berarti 8. 1. Oke, betul. TeO2 ditambah 10 Be2O3 ditambah 9 ZnO. Yang terakhir, X sama dengan berapa? Betul, 12. Berarti 90 kurang 12 berapa? Oke, 78. TeO2 plus 10. 10 berapa? Bi2O3 plus oke 12. Oke, good. Jadi kita ada berapa sampel? Ini sampel 1 ya. Mungkin buat kaca itu sampelnya harus banyak. Sehingga nanti ketika kita analisis, kita dapat rank keteraturan data pola-pola tertentu untuk peningkatan jumlahnya. Jadi maksudnya di sini, maksud daripada bahan ini, kita akan melihat bagaimana indeks biasnya, transmitasinya ketika ada penambahan ZnO. Jadi ini pengaruh kuat daripada ZnO terhadap kaca TeO, Bi2O3, ZnO. Atau karena ini bahannya adalah telurit, bismut, zinc, maka kita juluki atau kita sebut kaca ini dengan kaca TBZ. Nah, kaca telurit, bismut, sama zinc. Nah, sekarang bagaimana pengaruh ZnO, ya, konsentrasi ZnO terhadap kaca TBZ, indeks biasnya. Apakah semakin banyak ZnO-nya, indeks biasnya semakin tinggi? Ataukah semakin banyak penambahan ZnO-nya, transmitasinya semakin tinggi, baik? Nah, itu akan kita lihat menggunakan sampel ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat ZnO-nya kan meningkat nih, mulai dari 3, 6, ya. 3, 6, 9, 12. Jadi kelihatan pola-pola penambahan daripada ZnO-nya. Ya, apakah ZnO-nya semakin besar, indeks biasnya semakin tinggi? Nah, itu akan kita lihat. Nah, seperti itu. Ya, dengan menggunakan analisis. Ini adalah perhitungan contoh sampelnya dulu. Nah, setelah semuanya selesai, ya, langkah selanjutnya kita masukkan rumus, gitu ya. Rumus yang pertama, ya, yang harus kalian perhatikan adalah menentukan persentase molnya. Persentase molnya ini kan sudah tahu. Contoh kita ambil yang paling pertama, yang X sama dengan 3. Maka 87 TeO2 di sini, 87 TeO2, ya. Ya, 87, saya hapus dulu. Ya, jadi 87 TeO2, ZnO-nya 3, betul ya? Dengan ZnO-nya 3 nih. Kemudian Bi2O3-nya itu 10. Nah, gitu ya. Ini 10. Nah, sekarang kita lihat ini 10. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara perhitungannya. Kita mencari gram besar. Ya, gram besar di sini. Jadi gram besar itu gram besar ya. Ya, gram besar. Kita cari gram besar. Yang ini. Bagaimana cara mencari gram besar ini? 1388 3,46. Nah, cara mencari gram besar ini, ya, kita lihat. Oke, sebentar. Oke, jadi mencari gram besar ini sama dengan kalau kita lihat molekul relatif itu dikalikan dengan mol, ya. Dikalikan dengan mol, mr dikali dengan persen mol, itu digunakan untuk mencari gram besar, ya. Itu digunakan untuk mencari gram besar. Jadi saya ulangi lagi, jadi untuk mencari gram besar ini rumusnya adalah molekul relatif dikalikan dengan persentase mol. Nah, gitu. Contoh gram besar untuk apa? Untuk TeO2 itu persentase mol, mr, molekul relatifnya berapa? 159,5
dikali 8. Oke, that's good. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah berapa? Nah, hasilnya adalah 13883,46. Nah, gitu ya. 46, betul. Coba kita perhitungan dengan menggunakan kalkulator ya. Oke. Kalkulator saya kelihatan nggak? Oke, berarti 159,58 dikali 87. Nah, betul ya? Oke, bagus. Nah, sekarang cari kedua, cari gram, apalagi tuh? BI2O3, gram besarnya ya. Ingat, kita cari gram besarnya. Sama dengan berapa? 3, 4. Oke, 65,958 kali 10. Nah, sama dengan 4659. Oke, 58. Dah. Nah, selanjutnya kita cari yang gram besar untuk ZNO. Sama dengan berapa? ZNO ini ya. Berarti 81,408 kali 3. Hasilnya 244,224. Nah, dapat. Jadi setelah dapat gram besarnya, baru kita cari gram yang dipakai. Ya, gram yang dipakai. Cari gram yang dipakai. Ini yang ini ya. Gram yang dipakai. Bagaimana mencari gram yang dipakai? Ya, cara mencari gram yang dipakai. Ya, sebentar. Gram yang dipakai itu kita menggunakan persamaan. Jadi berapa total gram sampelnya, kemudian dibagi dengan gram. Oke. Ini kita jumlahkan dulu ya. Kita jumlahkan dulu. Sorry. Jadi kita jumlahkan dulu. Yang ini sebentar saya hapus dulu. Jadi ya, kita anukan dulu, kita jumlahkan dulu. Jadi kita jumlahkan dari 1,3 yang ini, kemudian kita jumlahkan ini, kita jumlahkan ini. Jadi istilahnya gram total ya, gram besar total. Berarti kalau gram besar total ada 1388,46. Ini untuk PO2, kemudian ditambah dengan BI bismut, jadi 4 berapa tuh? Berapa tak nampak sih? 659,58 tambah yang ini 244,224. Ini kosong. Oke, kita tambahkan. Hah? Iya. Benar. Ya kah? Berapa? 2. Benar ke? Coba. Nah, kalian pakai kalkulator kah? Coba lihat ya. 1388 3,46 tambah 4659,58 tambah 244,224. Nah,
Hidup. Sama ini ya. Nah, sama ya. Jadi berapa? 1, 1, 8, 7, 8, 7, 264. Nah, ini yang disebut dengan gram total. Gram total ya, gram total. Oke. Gram total. Nah, sekarang bagaimana cara berapa gram yang mau dipakai gitu ya? Berapa gram yang mau kita lebur gitu ya? Nah, di sini kalau kita ingin mengetahui misalnya kalau kita ingin melihat atau melebur 15 gram total 5 gram. Artinya pokoknya secara keseluruhan totalnya TEO, bismut, ZNO jadi diaduk jadi satu dengan totalnya 15 gram. 15 gram campuran bahan komposisi ini yang akan kita lebur, maka kita tentukan dulu berarti gram totalnya adalah 15 gram. Nah, kalau dari 15 gram tuh baru kita pilih lagi berapa gram untuk TEO, berapa gram ZNO, berapa gram bismut, sehingga totalnya menjadi 15 gram. Caranya ya adalah, ntar kita ke bawahkan sedikit. Oke. Nah, caranya adalah ntar saya kecilkan. Caranya kita bagi ya. Kita bagi gram sampelnya ya. Sebentar. C7 mana ini C7 ini gram total gram besar dibagi dengan gram total dikalikan dengan 10 gram 10 gram. Kalau seandainya gram sampelnya ini yang mau kita lebur misalnya sebentar ini 10 gram ya, kalau yang ini berarti 15 gram. Berarti ini bukan 15 gram, ini totalnya adalah 10 gram. Ini sama juga dengan sorry. Sama dengan ini ya. Oke. Nah. Jadi cara mencarinya adalah oke. Nah, cara mencarinya ini gram besar ini yang masing-masing ini gram besarnya, gram besar kita bagi dengan gram total dikalikan dengan jumlah yang ingin kita lebur, gitu ya. Kalau seandainya kita ingin lebur ya total gramnya, total bahannya, misalnya bahannya ini adalah 15 gram, maka kita cari untuk TEO2 ya itu sama dengan berapa gram totalnya, gram besarnya. Gram besarnya adalah 13.883,46, berarti 883 dibagi dengan gram totalnya 18 berapa? 264 dikalikan dengan 15 kan 15 gram totalnya. Nah, berapa gram? Nah, tinggal kita bagikan saja. Kita bagikan ya 13,883 13.883,46 dibagi 18.787,264 gak? Ini tablo. Oh ya. 264. Nah, sama dengan dikalikan 15 gram. Gram totalnya adalah 11 gram ya malah ya. Sebentar, gram total 13.883 dibagi dengan gram totalnya Hah?
Saya cek ya. Oke, takutnya nggak terbagi. Oh, sorry. Bukan. Saya di sini nulisnya 10 ya. Seharusnya 15 ya. Nah, berapa tadi? Udah saya hapus pula. 11 berapa? Pokoknya 11, ya, hasilnya adalah 11,085. Nah, pokoknya sekitar segitulah ya. Sama tidak dengan hasil berikutnya? Ya sama, ya ini. Nah, gitu ya. Oke, yang kedua. Bahan kedua, bahan apa? Bahan, ini kan bahan satu nih. Bahan satu. Sekarang bahan yang kedua. Bahan yang kedua itu apa? BI2O3. Cara mencarinya berapa bahannya? Tadi berapa gram totalnya? 4, 6, 59,58 dibagi 18,787,264 kalikan dengan 15. Maka hasilnya adalah berapa? Kalau dikalkulatorkan 4659,58 bagi 18,787,264 kali 15. 3,72. Ya, betul ya? Hasilnya adalah 3,72. Ini gram satuannya ya, ini sama satuannya juga gram. Yang ketiga, bahan ketiga adalah ZNO. Bahan ZNO adalah berapa gram totalnya? Gram total ZNO adalah ini. Oke, 244,224 bagi 18,787,264 kali 15 gram. Hasilnya adalah 0,195 gram. Nah, jadi kalau ditanya berapakah masing-masing gram bahan yang digunakan untuk membuat kaca dengan komposisi 90 min TX TO2 plus 10 BI2O3 plus XZNO dengan X sama dengan 3, maka jawabannya adalah TO-nya adalah 11,085 gram, kemudian BI2-nya adalah 3,72 gram, kemudian ZNO-nya adalah 0,195 gram. Nah, masing-masing bahan inilah ya kita lebur jadi satu ya. Jadi masing-masing bahan ini, jadi nanti masing-masing bahan ini tadi ini yang TeO2-nya sebanyak 11,085 gram ya. Kemudian ditambah BI2O3 ini sebanyak 3,72 gram tambah ZNO ini sebanyak 0,195 gram. Ini kita timbang nih. Masing-masing kita timbang. Dan ini untuk X sama dengan 3. Ya. Nanti cari lagi untuk X sama dengan 6, ini berapa masing-masing gitu. Dengan totalnya kalau kita jumlahkan 11,085 ditambah 3,75 ditambah dengan 0,195, ini totalnya pastilah 15 gram. Ya, totalnya 15 gram. Ya, jadi totalnya ini sama dengan berapa tadi? Iya. Enggak, komposisinya berapa tadi? 87 ya. 87 TO2 plus 10 BI2O3 plus 3 NO. Ini totalnya adalah 15 gram. Jadi ini
Ya, ini ditambah ini hasilnya adalah 15 gram. Nah, 15 gram ini yang kita lebur. Jadi kita masukkan masing-masing bahannya, ya. Kita masukkan ke dalam crucible, ya, bahan tempatnya setelah kita timbang. Setelah dimasukkan, ya, selanjutnya bahan-bahan tersebut itu ditumbuk, ya, dengan menggunakan lumpang dan alu, ya. Jadi di molding, digerus gitu ya, supaya halus. Setelah digerus, dimasukkan ke dalam crucible, kemudian selanjutnya nanti ini dimasukkan ke dalam oven atau pemanas atau yang disebut dengan furnace, ya, untuk memanggang bahan tersebut dengan suhu 900 derajat Celcius. Nah, seperti itu. Jadi setelah dipanggang, ya, kurang lebih ya, katakanlah dipanggang selama setengah jam, ya, kurang lebih ya setengah jam lah, gitu ya, setengah jam. Jadi kurang lebih dipanggang dalam waktu kurang lebih ya 30 menit. Ya. Setelah itu nanti setelah masuk ke dalam ini, ya, ini dikeluarkan, gitu ya. Dia dikeluarkan, kemudian dia di-shake, dia istilahnya ya dikocok gitu ya, digoyang-goyang seperti itu. Kemudian dimasukkan lagi. Setelah di-shake dimasukkan lagi, kemudian dilebur lagi, kemudian baru nanti setelah itu baru dia dituangkan ke dalam cetakan. Jadi ada memang cetakannya itu segi 4 seperti itu, berbentuk flat. Nanti baru bahannya itu dituangkan, ya, dituangkan. Setelah dituangkan, kemudian cetakan yang tadi ini, ya, ini dimasukkan ke dalam oven. Ada memang oven untuk menjadikan dia natural cooling. Jadi mungkin di sini 900 derajat Celcius. Ini suhunya kurang lebih ya katakanlah 250 derajat Celcius supaya dia tidak pecah. Ya, jadi kalau seandainya terlalu ekstrim, jadi 900 derajat Celcius langsung diturunkan ke suhu kamar seperti 25 derajat Celcius atau katakanlah 3 derajat Celcius, dia bahan kacanya itu pecah langsung tuh. Tapi kalau seandainya dimasukkan ke dalam oven yang kurang lebih 250 derajat Celcius, dia tidak terlalu pecah. Nah, kemudian ini dibiarkan setelah dimasukkan, kemudian dibiarkan atau didinginkan secara natural cooling. Ya, dibiarkan dia mendingin sendiri gitu ya. Jadi ovennya dimatikan. Nah, setelah selesai baru kita buka crucible-nya, maka jadilah sebuah kaca, ya. Kaca TBZ yang transparan. Seperti itu, ya. Jadi proses mekanismenya seperti itu, mulai dari perhitungan, ya, sampai ke peleburan. Nah, seperti itu. Oke, saya pikir demikian. Nah, berarti kalau seandainya X sama dengan 6 dicari lagi, gitu ya. Nah, kalau seandainya kita mulai lagi misalnya kan, Pak, gimana untuk perhitungan X sama dengan 6? Ya, X sama dengan 6 kita cari lagi, ya. Berarti kita cari lagi untuk X sama dengan 6. Caranya sama. Untuk X sama dengan 6, maka komposisinya kan berubah tuh. Ya, komposisi awalnya 90 min X TeO2 plus 10 Bi2O3 plus berapa? Berarti XZNO. Maka kalau X-nya sama dengan 6, maka kan berubah jadi komposisinya. Berarti 84 TeO2 plus 10 Bi2O3 ditambah dengan 6ZNO. Nah, caranya sama, cari gram besar. Nah, cari gram besar TeO2-nya dulu. Caranya apa tadi? Caranya dikalikan molekul relatifnya. Molekul relatifnya yang mana? Molekul relatifnya yang di atas tadi ini, yang 159,58. 159 berapa? 159. Oke, 159,58 dikalikan dengan ini 84.
Kalau tadi kan dikalikan bukan, kalau tadi bukan 84 tapi 87. Ya kan? Ya, kalau tadi kan X sama dengan 3 kan 87. Ini kan sekarang X-nya kan 6. Tadi kan X sama dengan 3. Kalau di sini kan jadi 87 tadi sebelumnya, tapi sekarang kan jadi 84. Ya kan? Nah, kalau seandainya seperti ini berarti kita kalikan saja 159,58 kali 8. Nah, dapatnya adalah 13 berapa tuh? 404,2. Ini baru untuk PO. Sekarang gram besar untuk BI2O3 sama dengan, nah ini kan BI2 ini kan tetap dia kan sama. Kenapa? Karena dia tetap 10 kan gitu, ya kan? Maka BI2 ini tetap nih, bahannya berapa gram? 3,72. 3,772. Nah, karena di sini 3,72 ya. Sorry, bukan 3,72. Berapa nih? Yang di atas. Oke. 465,9 465,98 ya. Kalikan dengan 10. Kan 10 kan tetap. Betul nggak? 58. 4,659,4,459,58 ya. Koma berapa tadi? 4,59,58. Nah, dikalikan 10 kan hasilnya adalah 4,9. Nah, sekarang yang berbeda kan ZNO-nya. Kenapa kok ZNO-nya beda? Yalah beda lah, karena ZNO-nya berkurang. Dikalikan dengan berapa ZNO-nya? Dikalikan 6 ya. Kalau dikalikan 3. Berapa tuh ZNO? ZNO itu mana? 244,224. Berapa hasilnya kalikan 6? Coba. Kali 6. 6. Berapa? Oke, atas kita kasih 0 ya supaya sama. Nah, baru tambahkan. Ini namanya gram total. Gram total besar. Nah, berapa kan? Coba jumlahkan. Berapa? 13.404,72 tambah 4,659,58 tambah 1,465,344 sama enggak nih? 19,29,644. Nah, ini gram total besarnya. Sekarang bagaimana caranya kalau seandainya kita mau melebur? Tadi kan contohnya udah 15 gram ini kan total ya. Nah, 15 gram total ini akan kita lebur. Berapa bahannya? Bahan yang pertama, bahan TeO2. Caranya gram ini, gram yang kecil ini ya, 13,404,7
720 dibagi dengan gram total 19.529,644 dikalikan dengan 15 gram. Nah, hasilnya berapa? Kalau untuk bahan kuat Bi2O3 berarti adalah 465 bagi 19.529,44 kali 15 gram. Hasilnya berapa? Yang ketiga, ZNO sama dengan sorry. Iya, betul. Sorry. Berapa tadi? Oh, ini salah ya, ini saya keliru ya. Yang di atasnya. Yang ini keliru. Yang ini kan seharusnya ini. 4 yang ini ya. 4,580. Yang ketiga berarti 1,4 bagi 19.529,44 kali 15 gram. Nah, hasilnya berapa? Udah dapat? Oke. Paham ya? Nah, caranya paham? Kalau caranya sama, nanti PR kalian adalah cari gram masing-masing bahan TeO2 Bi2O3 plus ZNO untuk apa? X sama dengan yang belum berapa? 9 dan X sama dengan 12. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi ujian akan keluar ya soal ini ya. Oke, saya akan share videonya ya. Sehingga nanti kalian bisa juga belajar. Oke, sudah azan ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan nih. Saya pikir mudah ya. Oke. Tidak ada. Saya pikir soalnya ya kurang lebih seperti itulah. Nanti perhitungannya kuncinya seperti itu. Jadi kalian bisa ikuti contohnya ya. Tapi kan nanti mungkin soalnya akan berbeda. Mungkin bahannya, komposisinya akan berbeda. Tapi cara perhitungannya sama. Ya, jadi kalau cara perhitungannya nanti sama, ya, maka pasti akan mudah mendapatkannya, ya. Karena prinsipnya perhitungannya tetap seperti itu. Jadi dapatkan dulu berapa molekul atom relatifnya, molekul relatifnya, gram besarnya, gram totalnya, kemudian baru dicari masing-masing bahannya. Nah, saya pikir demikian. Ada pertanyaan? Tidak ada? Biasanya pasti tidak ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya Heri, ya. Mudah-mudahan kalian sehat semua, kita sehat semua ya. Silakan belajar lebih giat lagi di rumah, banyak latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.